Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Marketing and Managing Tourism Destination dari buku Alastair M. Morris yang telah saya dan teman-teman saya bedah sebelumnya. Sebelum saya memaparkan materi tentang Marketing and Managing Tourism Destination, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dewi Rendini. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Kampus Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, jurusan Kepariwisataan, Program Studi Destinasi Pariwisata, semester 4, kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi standar penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah Studi 8 Pariwisata. Langsung saja ke materi yang pertama. Definition of Destination Management atau definisi dari manajemen destinasi. Manajemen destinasi adalah pendekatan profesional untuk memandu semua usaha-usaha di tempat yang ingin menjadikan pariwisata sebagai kegiatan ekonomi. Manajemen destinasi melibatkan manajemen destination mix yang meliputi atraksi, acara, fasilitas, transportasi, infrastruktur, dan hospitality yang terkoordinasi dan terintegrasi. Selanjutnya, ada karakteristik utama dari tujuan wisata. Poin pertama ialah wilayah geografis yang memiliki batas atau batas administratif. Maksud dari poin ini ialah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas yang jelas, mulai dari besar dari kota tersebut atau sebagainya. Kita ambil contoh negara terbesar di dunia yaitu Rusia hingga yang terkecil seperti Monaco dan kota Vatikan. Yang kedua, tempat di mana wisatawan dapat menemukan akomodasi untuk bermalam. Akomodasi yang dimaksud ialah seperti hotel, motel, penginapan, dan akomodasi lainnya. Karena akomodasi tidak hanya tentang hotel, tetapi mungkin banyak akomodasi lainnya. Yang ketiga, tersedia destination mix untuk pengunjung. Maksud dari poin ini ialah terdapat fasilitas lain untuk wisatawan selain akomodasi, termasuk restoran. Yang paling penting dalam menarik minat wisatawan adalah atraksi dan acara. Yang keempat, adanya upaya pemasaran wisata. Maksudnya ialah telah dilakukan tindakan untuk memasarkan dan mempromosikan tempat wisata tersebut kepada wisatawan secara luas. Yang kelima, organisasi yang akan mengkoordinasi telah dibuat. Organisasi yang dimaksud di sini ialah DMO atau Destination Management Organization atau stakeholder lainnya yang memimpin dan mengkoordinasi upaya pariwisata di tempat tersebut. Yang keenam, ada citra tempat di benak wisatawan. Dimaksud di sini ialah wisatawan pasti memiliki persepsi, gambaran, ataupun ekspektasi tentang destinasi tersebut. Tapi persepsi dan citra ini tidak selamanya akurat. Bisa jadi akurat dan tidak akurat seperti yang mereka pikirkan. Yang ketujuh, instansi pemerintah telah memperkenalkan undang-undang dan regulasi. Yang dimaksud sini ialah undang-undang dan peraturan khusus yang akan mengendalikan berbagai aspek pariwisata di destinasi tersebut atau di suatu daya tarik wisata. Yang terakhir, ada campur tangan pemangku kepentingan pariwisata. Maksud dari poin ini ialah pementing kepariwisataan meliputi perusahaan sektor swasta, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, individu, entitas lainnya yang memiliki minat dalam pariwisata. Pembahasan selanjutnya ialah manajemen destinasi dan pemasaran destinasi, yang kebanyakan mengatakan bahwa dua poin ini terkait. Yang pertama, manajemen destinasi. Manajemen destinasi memiliki dua komponen. Yang pertama, destination mix. Destination mix ini mencakup atraksi, acara, fasilitas, transportasi, infrastruktur, dan hospitality yang terkoordinasi dan terintegrasi. Manajemen destinasi yang efektif membutuhkan pendekatan strategis atau jangka panjang yang didasarkan
pada platform visi, destinasi, dan perencanaan pariwisata. Yang kedua, DMO. DMO merupakan salah satu organisasi yang mengkoordinasikan upaya pemangku kepentingan untuk mencapai visi dan tujuan destinasi untuk pariwisata. DMO sendiri muncul karena kebutuhan untuk melakukan upaya yang terkoordinasi untuk perencanaan, pengembangan, dan pemasaran destinasi pariwisata. Yang kedua ada pemasaran destinasi. Pemasaran destinasi sendiri ini merupakan fungsi dalam konsep manajemen destinasi sendiri. Jadi, pemasaran destinasi ini memiliki proporsi dari manajemen destinasi itu sendiri. Selanjutnya, peran DMO menurut UNWTO. Memimpin dan mengkoordinasikan. Maksud dari poin ini ialah DMO adalah organisasi utama untuk memastikan penggunaan semua elemen dari destinasi yang dimana mencakup atraksi, fasilitas, aksesibilitas, sumber daya manusia, citra, dan harga. Yang kedua ada pemasaran. Pemasaran ini ialah di mana DMO mengupayakan pemasaran yang terutama dirancang untuk membuat orang mengunjungi destinasi tersebut atau destinasi yang dipasarkan. Yang tiga, perencanaan dan infrastruktur. Maksud dari perencanaan dan infrastruktur ialah pengembangan sumber daya manusia, pengembangan produk, dan pengembangan teknologi dari sistem industri terkait dan pengadaan. Yang terakhir ada delivering to the ground. Maksud dari poin ini ialah DMO harus memastikan bahwa apapun yang telah dijanjikan dalam pemasarannya benar-benar dikirim kepada wisatawan. Dengan kata lain, mereka mendapatkan pengalaman yang dijanjikan yang sudah diiming-imingi pada saat DMO melakukan pemasaran tersebut. Selanjutnya ada komponen destinasi. Hal yang pertama ialah hal-hal yang menarik orang ketujuan. Maksudnya ialah lingkungan alam yang indah, warisan dan budaya yang menarik, bangunan ikonik, retail, fasilitas olahraga dan rekreasi, makanan, taman, acara, dan pemandangan. Ini membuat tempat khusus, khas, dan mampu menjadi kebanggaan warga negara tersebut atau masyarakat yang tinggal di destinasi tersebut. Yang kedua ada infrastruktur yang membantu memperkuat dan membentuk destinasi tersebut dan menjadikannya tempat-tempat yang mudah untuk dikunjungi, yang dimana ialah kualitas desain rambu-rambu, transportasi, lahan parkir, interpretasi ruang dan fasilitas umum. Selanjutnya ialah layanan yang memenuhi kebutuhan pengunjung dan penduduk, yang menghasilkan kegiatan ekonomi dan sosial dan meningkatkan pengeluaran termasuk hotel dan bar pub, restoran dan galeri, acara sehari-hari, dan layanan sehari-hari yang membuat tempat menjadi jelas, aman, dan ramah. Adapun keuntungan dari DMO untuk wisatawan. Yang pertama ialah DMO menawarkan informasi yang tidak biasa tentang layanan dan fasilitas destinasi. Yang kedua, DMO menghemat waktu dan energi wisatawan karena mereka dapat diibaratkan seperti toko serba ada untuk kepentingan pariwisata lokal. Yang ketiga, DMO dapat menyediakan berbagai informasi lengkap tentang destinasi. Dan yang terakhir ialah sebagian besar layanan yang disediakan oleh DMO tidak memungut biaya apapun. Dari pemaparan tersebut, kita dapat ketahui bahwa dengan kita mendatangi DMO, kita dapat mengetahui secara jelas bagaimana destinasi yang akan kita tuju. Secara tidak langsung kita mempunyai gambaran secara umum tentang destinasi tersebut. Bahkan kita bisa mendapatkan informasi secara khusus jika memang kita membutuhkan hal tersebut. Perbedaan manajemen destinasi dan pemasaran destinasi. Manajemen destinasi adalah konsep yang lebih luas dan lebih inklusif. Jadi maksudnya di sini adalah manajemen destinasi ini memiliki konsep yang lebih luas daripada pemasaran destinasi itu sendiri. Konsepnya itu mencakup banyak hal, termasuk pemasaran destinasi itu sendiri. Yang kedua, pemasaran destinasi. Pemasaran destinasi
termasuk di dalamnya serta kegiatan lainnya untuk mengelola pariwisata di suatu destinasi. Secara tidak langsung, pemasaran destinasi ini terbatas dan terkhusus. Selanjutnya ada destination marketing. Definition of destination marketing. Pemasaran adalah proses yang berkesinambungan dan berurutan di mana DMO merencanakan, menguji, melaksanakan, mengontrol dan mengevaluasi program yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan perjalanan wisatawan serta misi dari destinasi dan DMO itu sendiri. Agar lebih efektif, program pemasaran DMO bergantung atas upaya banyak organisasi dan individu lain di dalam dan di luar destinasi. Diadaptasi dari Morrison 2010. Selanjutnya ada peran manajemen destinasi. Yang pertama ada kepemimpinan dan koordinasi. Poin ini menjelaskan bahwa DMO harus berperan sebagai pemimpin sektor pariwisata dalam lokasi geografisnya dan mengkoordinasikan upaya semua pemangku kepentingan pariwisata terlibat dalam perencanaan suatu destinasi. Yang kedua ada perencanaan dan penelitian, yang dimana maksudnya ialah DMO merupakan pengambil inisiatif utama dalam perencanaan dan penelitian. Memang beberapa destinasi tidak memiliki rencana pariwisata, tetapi ada banyak DMO lain yang sangat terlibat dalam perencanaan pariwisata. DMO harus melibatkan semua pemangku kepentingan pariwisata dalam proses perencanaan, termasuk penduduk setempat. Yang ketiga ada pengembangan produk, yang dimana pengembangan produk ini merupakan berkaitan dengan semua aspek produk destinasi yang akan diciptakan. Adapun beberapa poin dari pengembangan produk itu sendiri, yang pertama ialah produk. Produk yang dimaksud dalam hal ini ialah termasuk atraksi, fasilitas, yang dimana ada hotel, restoran, dan lain-lain, transportasi dan infrastruktur. DMO jarang melakukan pengembang dan investor dalam produk wisata fisik, tetapi mereka memberikan wawasan dan panduan kepada pemangku kepentingan lain untuk proyek-proyek tersebut. Yang kedua, people atau sumber daya. Sumber daya manusia sangatlah penting untuk semua destinasi dan merupakan bagian yang sangat penting dari produk destinasi. Interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan merupakan hal yang sangat penting untuk pengalaman wisatawan yang berkunjung di destinasi. Dan kedua sisi interaksi ini perlu dipertimbangkan oleh DMO. DMO tidak dapat secara langsung dan sepenuhnya mengendalikan visitor mix, tetapi secara tidak langsung dapat mempengaruhi melalui pemasaran dan promosinya. Kuncinya ialah untuk memastikan tingkat kompatibilitas yang umum dan tidak adanya konflik di antara pasar wisata di destinasi. Yang ketiga ada package atau pengemasan, yang dimana sebagian besar pengemasan dalam pariwisata dilakukan oleh tour operator dan agen perjalanan dan hotel, resort, tetapi kadang-kadang DMO ikut serta. Beberapa DMO menawarkan insentif finansial atau non-finansial untuk mendorong orang lain untuk membangun paket baru. Aktivitas DMO lainnya adalah pembuatan rute bertema atau rencana perjalanan di mana daya tarik wisata dan fitur lainnya saling terkait. Yang keempat, program. Sebuah upaya yang sangat bermanfaat bagi DMO adalah untuk membantu peningkatan pemrograman yang meningkatkan pengalaman wisata di destinasi. Pemrograman meliputi acara, festival, dan kegiatan yang diatur secara individual oleh wisatawan. Acara berkisar dari acara besar seperti Olimpiade, World Expo, dan hingga acara bisnis berskala kecil. Berikut ada pemasaran dan promosi. Komponen utama dari peran pemasaran dan promosi DMO adalah sebagai berikut. Perencanaan pemasaran. Maksud di sini ialah mengikuti pendekatan sistematis, langkah demi langkah dalam mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Yang kedua, ada riset pasar.
Riset pasar yang dimaksud ialah melakukan penelitian dan mengumpulkan serta menafsirkan informasi untuk membuat keputusan pemasaran yang efektif. Yang ketiga ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ialah membagi pasar wisata menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya ada strategi pemasaran, yang dimana memposisikan tujuan dalam persaingan, menilai dan menyesuaikan gambar destinasi, dan mendesain pendekatan branding destinasi. Selanjutnya ialah rencana pemasaran. Rencana pemasaran sendiri ialah bagaimana kita mempersiapkan rencana tindakan jangka pendek untuk memandu kegiatan pemasaran tersebut supaya berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada promosi dan komunikasi. Poin ini menjelaskan bahwa alat dan teknik online dan offline untuk berkomunikasi dengan semua audiens yang dipilih ialah sangat penting untuk membantu proses promosi dari suatu daya tarik wisata itu sendiri. Yang terakhir ada kontrol dan evaluasi pemasaran. Maksud dari sini ialah memantau implementasi pemasaran dan mengukur efektivitas kegiatan pemasaran dan promosi. Selanjutnya ada kemitraan dan pembangunan tim. Morrison 2010 mengidentifikasi 5 jenis mitra potensial untuk DMO. Antara lain yang pertama pelanggan atau wisatawan, yang kedua organisasi dalam bisnis yang sama atau DMO yang lainnya, yang ketiga organisasi dalam bisnis terkait, antara lain hotel, atraksi, maskapai penerbangan, agen perjalanan, tur operator, dan lain sebagainya. Yang keempat, organisasi dalam bisnis yang tidak terkait seperti mobil, barang konsumsi, bank dan kartu kredit, produsen makanan, dan lain-lain. Yang kelima ialah aliansi digital, yang dimana hubungan bisnis online termasuk hyperlink situs web bersama, dan situs media sosial, dan lain-lain. Selanjutnya ada hubungan komunitas, yang dimana hubungan DMO dengan komunitas lokal yang berada di destinasi. Maksudnya ialah DMO harus sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas lokal yang ada di destinasi tersebut. Beberapa pihak mengatakan ini adalah jenis pemasaran internal dan hubungan masyarakat untuk DMO. Tetapi hal ini dapat dikatakan lebih dari itu. Sangat penting bagi penduduk setempat untuk mendukung pariwisata dan sepenuhnya menyadari kontribusi sebagai sektor ekonomi yang akan membantu kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada 10A untuk destinasi wisata yang sukses. Yang pertama ada awareness atau kesadaran, yang dimana aspek ini terkait dengan tingkat pengetahuan wisatawan tentang tujuan dan dipengaruhi oleh jumlah serta sifat informasi yang diterima oleh wisatawan itu sendiri. Yang kedua ada attractiveness atau daya tarik, yang dimana jumlah dan ruang lingkup geografis daya tarik dari tempat tujuan terdiri dari atribut ini. Yang keempat ada availability atau ketersediaan, di mana ketersediaan ini ditentukan oleh kemudahan pemesanan dan pemesanan yang dapat dilakukan untuk tujuan dan jumlah saluran pemesanan dan pemesanan yang tersedia dalam destinasi tersebut. Yang ketiga ada akses, kenyamanan untuk pergi ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan serta perjalanan di dalam destinasi juga termasuk aspek ini. Selanjutnya ada appearance atau penampilan. Pada aspek ini mengukur kesan yang dibuat oleh destinasi pada wisatawan, baik ketika mereka pertama kali tiba dan kemudian selama mereka tinggal di destinasi sampai mereka kembali lagi. Selanjutnya ada activities atau kegiatan. Kegiatan merupakan serangkaian yang dilakukan dan yang tersedia di suatu destinasi bagi wisatawan, dan salah satu penentu dari bagus tidaknya suatu destinasi ialah
ada tidaknya kegiatan dalam destinasi tersebut. Selanjutnya ada assurance atau jaminan, yang dimana ini berkaitan dengan keselamatan dan keamanan destinasi bagi wisatawan. Hal ini merupakan hal yang sangat penting, karena jika tidak ada jaminan keamanan untuk wisatawan, maka wisatawan pasti akan mempertimbangkan untuk datang ke destinasi tersebut. Karena keamanan dan keselamatan itu sangat penting bagi wisatawan ketika mereka melakukan perjalanan atau liburan di tempat destinasi yang mereka tuju. Kemudian ada appreciation atau penghargaan, yang dimana perasaan tingkat sambutan dan keramah tamahan berkontribusi pada aspek ini. Jadi suatu destinasi itu memiliki penghargaan yang tinggi ketika keramah tamahannya sangat ditunjukkan kepada wisatawan yang berkunjung, sehingga para wisatawan bisa menilai bahwa tempat wisata ini baik untuk dikunjungi. Yang selanjutnya ada action atau tindakan, di mana tindakan ini merupakan ketersediaan rencana wisata jangka panjang dan rencana pemasaran untuk pariwisata serta beberapa tindakan yang diperlukan. Yang terakhir ada accountability atau akuntabilitas, yang dimana ini adalah tentang evaluasi kinerja oleh DMO di suatu destinasi pariwisata, di mana kita harus melihat sejauh apa dan sebaik apa DMO telah merencanakan destinasi tersebut untuk membuat wisatawan nyaman berada di tempat tersebut. Selanjutnya ada keunikan manajemen destinasi dan pemasaran. Yang pertama adalah adanya kurangnya kontrol terhadap kualitas dan kuantitas layanan dan produk. Maksudnya ialah DMO tidak memiliki atau mengoperasikan fasilitas, layanan, atraksi, acara, dan fasilitas lain yang mereka wakili dan pasarkan. Selanjutnya, kurangnya fungsi penetapan harga. Maksudnya ialah DMO jarang terlibat dalam penetapan harga layanan fasilitas yang mereka wakili. Fungsi ini dilakukan oleh organisasi pariwisata dan perhotelan lain di dalam destinasi yang terkait dengan destinasi tersebut. Selanjutnya ada kebutuhan untuk melayani persyaratan banyak organisasi, yaitu DMO mengikat banyak konstitusi atau pemangku kepentingan yang mereka layani, mulai dari departemen pemerintah hingga anggota industri. Mereka harus menyeimbangkan permintaan organisasi lain yang mungkin memiliki prioritas dan tujuan yang berbeda dan yang bahkan mungkin menjadi pesaing dari destinasi tersebut. Selanjutnya adalah perlunya membangun konsensus di antara para pemangku kepentingan, yang dimana DMO akan memimpin pimpinan lokal dalam manajemen destinasi dan pemasaran. Namun, mereka tidak dapat memenuhi peran kepemimpinan ini tanpa membangun konsensus di antara para pemangku kepentingan untuk visi, tujuan, strategi, tujuan rencana dan program. Bangunan konsensus ini berarti menjual ide-ide DMO kepada orang lain di masyarakat melalui komunikasi formal dan informal. Yang selanjutnya ialah kebutuhan untuk peka terhadap kepentingan penduduk lokal, yang dimana DMO tidak hanya mewakili organisasi pariwisata dan perhotelan, tetapi juga bertanggung jawab kepada penduduk komunitas mereka. Mereka harus waspada untuk tidak mempromosikan bentuk-bentuk pariwisata atau perkembangan yang akan merusak sumber daya dan nilai-nilai environmental, sosial, atau budaya masyarakat di sekitar destinasi tersebut. Selanjutnya ada kebutuhan untuk menunjukkan manfaat ekonomi yang luas, yang dimana organisasi publik atau DMO merupakan organisasi publik atau semi publik. Sementara bisnis sektor swasta bertanggung jawab melalui profitabilitas hanya kepada pemilik atau pemegang saham mereka. DMO bukanlah agen yang digerakkan oleh laba. Akuntabilitas mereka harus ditujukan melalui penggunaan dana yang efektif
dan persetujuan DMO dalam menghasilkan tambahan pengeluaran pengunjung dan pekerjaan di bidang pariwisata dan perhotelan. Serta yang terakhir ialah kesulitan dalam mengatur kinerja. DMO tidak memiliki angka penjualan langsung karena mereka tidak menjual produk dan layanan langsung ke pengunjung. Ini berarti bahwa mereka memiliki kesulitan yang besar dalam mengukur efektivitas pemasaran yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang lainnya. Selanjutnya ada tata kelola destinasi. Tata kelola destinasi adalah masalah yang telah menerima lebih banyak perhatian dalam manajemen destinasi selama 10 tahun terakhir. Tata kelola destinasi terkait dengan bagaimana suatu DMO dikelola dan siapa yang melakukan proses administrasi tersebut. Selanjutnya ada kekuatan pemerintah atau sektor publik. Yang pertama, pemerintah memiliki mandat untuk melakukan perencanaan strategis jangka panjang dan mereka dapat melakukannya dengan baik. Yang kedua, kesadaran tentang destinasi tinggi di antara pemerintah karena tanggung jawab mereka luas dan pengetahuan serta kegiatan di tingkat bawah. Yang ketiga, administrator publik terampil dalam mengelola organisasi yang kompleks dan mungkin lebih mampu mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah. Yang terakhir, pemerintah sering memberikan hibah dan dukungan lain untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Selanjutnya ada lembaga publik yang mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mengoperasikan program jaminan kualitas. Adapun kekuatan sektor swasta. Yang pertama ialah sektor swasta pandai menerapkan taktik jangka pendek, pengambilan keputusan di sektor swasta bersifat cepat. Sektor swasta sangat terampil dan berpengalaman dalam pendekatan pemasaran dan penjualan. Sektor swasta menyadari peluang pasar. Sektor swasta memiliki pendekatan manajemen bisnis yang diikuti. Dan yang terakhir, sektor swasta memiliki program yang dikembangkan dengan baik untuk manajemen hubungan pelanggan. Selanjutnya ada peran dan kegiatan DMO nasional. Beberapa peran dan kegiatan utama DMO nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah pembuatan kebijakan pariwisata, yang dimana mereka menyiapkan keseluruhan kebijakan pariwisata untuk negara mereka. Yang kedua, perencanaan dan strategi pariwisata, yang dimana DMO mengkoordinasikan proses untuk mengembangkan rencana akhir tingkat negara. Yang ketiga, pengembangan pariwisata, yang dimana didorong oleh jenis pengembangan pariwisata tertentu melalui bantuan keuangan atau teknis. Yang terakhir, penelitian pariwisata, melakukan penelitian pariwisata tingkat nasional, pemasaran tujuan, menerapkan strategi dan rencana pemasaran internasional dan domestik. Bahasan selanjutnya ialah karir dalam manajemen destinasi dan pemasaran destinasi. Jika kita berbicara tentang karir, tentu saja kita berbicara tentang karir yang sangat luas. Di banyak negara, DMO adalah lembaga pemerintah sehingga posisi yang tersedia adalah sebagai pegawai negeri. Di negara lain, DMO adalah badan hukum dan organisasi nirlaba serta staf yang dipekerjakan berdasarkan kontrak. Ada pula Dewan Pariwisata Nasional untuk Inggris dan didirikan pada bulan April. Yang antara lain menumbuhkan nilai pariwisata dengan bekerja dalam kemitraan dan industri untuk memberikan kampanye pemasaran inspirasional untuk memberikan advokasi bagi industri dan pengunjung kami. Itu menurut pengantar Visit England 2010. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.